Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan atau 3 bacaan yang sudah kita dengarkan, baik bacaan pertama, Mazmur tanggapan, dan bacaan Injil, mengingatkan kita akan suatu perbuatan kita bahwa kita sudah diberi karunia keselamatan oleh Kristus Yesus, oleh Allah Bapa di surga. Maka kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang baik dan benar dan mengikuti ajaran cinta kasih Yesus Kristus. Pada bacaan pertama dikisahkan oleh Yohanes tentang penglihatannya, tentang surgawi. Aku Yohanes melihat sungguh sebuah pintu terbuka di surga, jelas. Ya, melihat penglihatan tentang surga. Yohanes, murid kesayangan Yesus, saudaranya Yakobus, anak Zebedius, orang yang berlari lebih cepat daripada Petrus, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam kubur itu karena dia tahu Petruslah yang harus melihat di mana Yesus berada. Kubur sudah kosong. Akibat pemberitahuan para rasul, yaitu Maria Magdalena. Jadi Yohanes ini, dia terbebas dari maut, ya, dianiaya, digoreng, direbus, ya. Dia tetap selamat karena dia, ya, diberikan karunia untuk menyampaikan firman dan sabda Tuhan. Bahkan Injil Yohanes itu ditulis ketika dia sudah berusia kurang lebih di atas 90 tahun. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Wahyu ini menggambarkan suatu kondisi tentang kehidupan kekal. Bahasa kerennya bacaan-bacaan pada minggu-minggu ini, ya, minggu ini kita, ya, hari raya Yesus Raja Alam Semesta, ya. Nah, kalau besok itu pesta wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Jadi hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Nah, ini merupakan, ya, kalau sudah masuk di situ berarti kita tahu masa Advent sebentar lagi, minggu depannya sudah masuk masa Advent. Masa Advent itu adalah masa penantian, ya. Nah, Yohanes melihat sungguh sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu pernah kudengar. Suara yang dahulu pernah kudengar. Suara siapa itu? Pastilah suara Yesus. Kata dahulu yang pernah kudengar. Jadi penglihatan Yohanes ini, ya, atau wahyu kepada Yohanes ini diberikan kepada Yohanes sudah berumur. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya. Jadi berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala itu suara bergemuruh, tetapi jelas kita dengarkan. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi Yohanes mendapatkan karunia, mujizat, anugerah dari Allah untuk naik di suatu tempat dan diperlihatkan suatu situasi yang akan diceritakan oleh Yohanes kembali dan kita mendengarnya sampai sekarang. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah. Jadi dikuasai oleh Roh artinya Roh Allah yang menguasai Yohanes. Sebuah tahta berdiri di surga, ya, pernyataan iman kita, ya, ada tahta di surga. Jadi kalau kita lihat gereja Katolik itu, mengapa seperti gereja yang ada tahtanya, ya. Misalnya kita ke katedral, ke keluarga kudus, ya, jadi bagian altar itu, ya, dibuat lebih tinggi. Ya, walaupun kalau ke Gembala Baik, umat yang paling ujung tuh kayak teater.
Tetapi tetaplah ya kita melihat itu seperti tahta. Jadi gereja Katolik itu ya membuat desain gerejanya di dalamnya itu ya berdasarkan kitab Wahyu ini. Tetapi yang diperlihatkan Yohanes adalah surga, kerajaan surga, di mana Yohanes melihat ya, karena dia dibimbing oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh ya. Jadi kalau orang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan melakukan perbuatan yang cemar. Ya, Musa dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia bisa bercakap-cakap dengan Allah dan melihat Allah, tetapi dia tidak ingin menggambarkan rupa Allah supaya bangsa Israel itu ya menjadi percaya. Karena bangsa Israel ini kalau digambarkan bahwa Tuhan itu seperti manusia, mengambil rupa seperti manusia, nanti bangsa Israel tidak percaya. Dan inilah yang terjadi dengan beberapa iman-iman kepercayaan dari iman-iman lain itu yang tidak percaya. Mengapa orang Kristen menuhankan Yesus? Ingat, kita tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus Tuhan menjadi manusia. Dia dilahirkan sama seperti kita, mengambil rupa sama seperti kita, karena dia merendahkan diri supaya menebus kita. Makanya yang tidak datang ke gereja itu berarti berdosa berat, karena melanggar cita kasih Allah, melawan Allah, menentang Allah. Setan itu sang penentang namanya. Jadi kalau manusia menentang Allah, dia sama sifatnya seperti setan. Sang penantang, sang penggoda, sang yang memasukkan kita ke dalam pencobaan, yang menguji kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tantangan hidup kita, apalagi kalian sebagai orang muda ya, remaja, hormonal, ya, itu harus kalian kendalikan. Ada 3 hal itu yang menggoda kalian, yang selalu menantang kalian untuk menjadi pribadi yang jatuh. Ingat, malaikat yang jatuh itu adalah iblis, setan. Allah tidak pernah menciptakan yang jahat, tetapi kehendak bebas yang diberikan kepada semua makhluk, bahkan binatang juga diberikan kehendak bebas kan? Tidak ada binatang bisa kita paksa. Ada binatang bisa kita paksa. Binatang kita pelihara aja tidak mungkin kita paksa dia suruh, ya tolong kamu tidur ya. Bisa paksa binatang tidur? Kamu saja dipaksa tidur susah. Manusia itu harus diajar, ya, biar dia tidak kurang ajar. Nah, diajar, terajar, nanti dia biasa, terbiasa, kemudian dia menjadi kebiasaan, baru dia menjadi karakter. Kalau merubah orang seusia saya pasti akan terjadi percekcokan. Tetapi kalau orang ingin berubah ya dia ikut. Tapi kalau merubah karakter kalian sekarang itu sangat mudah sebenarnya, karena kalian masih berusia kurang lebih di bawah 25 tahun lah, atau bahkan di bawah 20 tahun. Mengapa masih muda? Kalau sudah di atas 25 tahun itu karakter sudah tercipta. Jadi kalau kebiasaannya ya kalau jahat ya akan sulit dirubah, kecuali kalau dia bertobat. Ya. Jadi kalau kebiasaan itu, jadi orang itu harus diajar, terajar, biasa, terbiasa, kebiasaan baru karakter, ya. Karakter itulah yang membentuk kepribadian kita, sikap tanduk kita. Kalau di rumah diajar untuk punya integritas, jujur, dimanapun dia akan memiliki integritas dan jujur. Kalau di rumah diajar dia membuang sampah tidak sembarangan, membuang sampah di tempat sampah, dia akan membuang sampah di tempat sampah. Kita bisa lihat seorang anak, dia itu kan duplikasi anak itu. Kalau anak itu melihat sesuatu yang baik, dia akan ikut. Makanya orang tua bahagia, bangga anak saya ini mau dia ngepel dan sebagainya. Tetapi hal yang baik itu biasanya dicemooh oleh yang jahat.
ya kan? Hari gini masih ngepel, hari gini tidak ngumpul, hari gini tidak minum, hari gini tidak narkoba, tidak gaul loh, katanya. Masa muda, nikmati, happy. Masa muda, masa nikmati, happy. Masa muda itu sungguh senang, kan ada lagunya. Masa muda, sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, kan begitu. Jadi tidak boleh diantara kalian tidak memiliki cita-cita, ya. Dengar itu, harus memiliki cita-cita, ya. Cita-cita setinggi langit. Cita-cita mau jadi insinyur, ya kan? Tidak masalah. Cita-cita mau jadi presiden, tidak masalah. Tapi untuk mencapai cita-cita itu kalian harus berproses dengan baik dan benar. Bukan dengan cara-cara yang jahat. Bisa orang menjadi presiden, tapi dengan cara-cara yang kurang baik, bisa. Banyak di negara-negara diktator itu kan. Bercita-cita mau menjadi profesor, ya silakan. Ditulis di buku diari kalian tuh. Tetapi ingat, kehendak Tuhan itu akan terjadi di dalam diri kita. Ya, Tuhan itu akan memberikan kita yang terbaik. Percaya itu. Ya. Maka Rasul Paulus katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu 3 hal yang harus kita lakukan. Kegiatan ini kan seminggu 2 kali, Senin dan Rabu ya. Maka saya bertanya, masih adakah yang belum mengikuti kegiatan ini kan? Masih kurang 2 orang kan? 1 orang. Nah, beberapa kali kesempatan saya datang hanya 5 orang. Kamu tadi ngaku rupanya berada di kamar isolasi. Jadi pelajaran apa yang didapatkan dari kamar isolasi itu? Betapa di situ kamu akan tersiksa. Tidak dikeluarkan, menunggu nasib. Ada toilet di situ? Ada air mandi? Tetapi hanya tempat tidur ya yang pas untuk badan ya kan? Oh enggak juga. 14 orang dimasukkan di kamar isolasi itu. Termasuk yang berkelahi itu. Supaya berdamai itu. Kalau enggak berdamai lagi gimana? Ditambah lagi kamar isolasinya. Oh ada kamar isolasi lain lagi? Tingkat-tingkatnya? Kalau enggak berdamai lebih parah lagi. Tetapi enggak bisa keluar kan? Selama berapa bulan? Seminggu. Rasanya gimana kalau ditaruh seminggu di situ? Kayak belacan. Hah? Apa yang dilakukan? Main gitar, masih sempat main gitar. Hah? Hah? Main gitar. Tidak baca kitab suci. Tidak boleh. Kenapa tidak diambil kitab sucinya, diantar? Nah ini ya. Jadi kalau ada kamar, kalau kalian ini sebagai orang Katolik, ada yang kawannya diisolasi, suruh dia baca kitab suci sampai selesai. Pasti selesai kan? Selesai enggak? Mana? Berapa jam kamu di situ? Tidur 8 jam. Ya kan? Masih ada waktu 16 jam. Masa 10 jam baca kitab suci enggak mampu? Ya? Nonton berhari-hari mampu kan? Nah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya. Jadi Yohanes diminta naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Jelas Yohanes melihat seseorang. Allah ya menjadikan dirinya ya seperti manusia. Seseorang kan? Kalau hantu sesehantu kan? Nah, kalau setan sesetan. Kan tidak mungkin kalian seorang setan kan?
Karena setan itu adalah makhluk roh, makhluk goib. Malaikat juga makhluk goib, ya kan? Kalau kalian pernah baca, malaikat juga bisa berupa buruk. Tapi ingat, kalau malaikat, dia tetaplah mengatakan kodenya, jangan takut. Tapi kalau setan membuat kita takut. Nah, paham enggak? Nah, itu harus dipahami. Dan dia yang duduk di atas tahta itu, ya, tampaknya bagaikan, ya, permata yaspis dan permata sardis. Jadi ada permata, ya, di atas berlian lagi itu yaspis dan, ya, digambarkan Yohanes itu seperti permata yaspis dan permata sardis yang tidak bisa dibeli oleh orang nih. Permata ini luar biasa, ya. Dan sampai sekarang permata ini mungkin menjadi permata yang abstrak, tetapi Yohanes bisa menggambarkan ini. Jadi penampakan dari Allah itu, ya, penampakan dari Yesus itu luar biasa dilihat oleh Yohanes. Dan suatu pelangi melingkari tahta itu. Jadi ada pelangi gitu. Gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi di tahta itu satu ada 24 tahta, ya. Nah, itu diperuntukkan kepada, ya, orang-orang atau makhluk-makhluk yang berkenan di hadapan Allah, dan diberikanlah tahta itu kepada mereka. Dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, tua-tua berkepala putih, tua-tua yang berpakaian putih. Kata tua-tua ini bukan menuju kepada orang tua, ya, tetapi Yohanes ingin menggambarkan bahwa ada orang yang dipilih Allah dan berpakaian putih, itulah orang kudus. 24, ya. Artinya orang kudus yang berkenan di hadapan Allah, yang dipilih Allah. Nah, Yohanes ingin menggambarkan seperti itu. Dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru menderu. Bayangkan. Ini Yesus 24 itu, ya, keluar dari tahta itu kilat. Jadi tidak mungkin makhluk yang tidak suci bisa sampai ke sana. Ini adalah orang kudus, pilihan Allah. Jadi dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi ada 7 obor. Lalu Yohanes menggambarkan itulah ketujuh roh Allah. Jadi ada nyala-nyala api, ya. Jadi waktu Musa dipanggil oleh Allah, dia melihat semak berduri itu tidak terbakar. Lalu dia mendengar suara, ya kan? Lepaskanlah kasutmu, ya kan? Jadi berhadapan dengan Allah, dan itulah, ya, ketujuh roh Allah. Luar biasa. Kata ketujuh roh Allah itu, ya, yang dihitung Yohanes. Roh Allah ya bisa, ya kan, berjuta-juta, berlaksa-laksa, karena Sang Pencipta, ya kan. Tapi ada simbol ketujuh roh Allah itu, ya. Itu menggambarkan bahwa karunia yang diberikan kepada manusia itu berasal dari Allah. Itulah sakramen. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi ada 4 makhluk, semua mata. Adapun makhluk yang pertama seperti singa,
Kalau pernah pergi ke gereja Gembala Baik itu, singa itu melambangkan Injil apa tuh? Melambangkan Injil apa? Matius, Markus? Coba dicek tadi ya. Makhluk yang kedua seperti anak lembu. Nah ini lembu ini dilambangkan dengan Injil apa? Lukas, Markus. Lalu dilambang makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Nah, yang muka manusia ini dilambangkan Injil apa? Markus, Matius. Nah, itu PR. Sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Apa tuh burung nasar? Burung elang kah? Raja wali kah? Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-hentinya mereka berseru. Nah, ini adalah makhluk surgawi ya, makhluk surgawi. Ya, yang ada di surgawi, dilukiskan oleh Yohanes. Dan mereka berseru ya, siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada dulu, kini, dan kelak. Itulah penglihatan Yohanes yang dilukiskan, digambarkan, dan diberitakan kepada kita. Jadi misalnya lagu kudus-kudus itu, kudus, kudus, kudus Allah. Maka waktu misalnya liturgi Ekaristi, lagu kudus-kudus yang dipimpin oleh imam untuk misa itu, ya, kita harus bernyanyi kudus-kudus itu karena berasal dari kitab Wahyu ini. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, ya, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia. Jadi 24 orang kudus itu yang disebut sebagai raja-raja kudus itu, ya, tersungkur maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini Pak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Anda berada di tempat ini tujuannya satu. Anda mengenal Kristus secara baik dan benar, ya kan, bukan letoy, sangsut, lemah, ya, letoy. Saya bawa saudari-saudari kalian ini, ya, mungkin umurnya ada yang adik kalian atau ini adik kalian. Sudah beberapa kali saya bawa, ini tujuannya apa? Untuk menyampaikan warta bahwa pembinaan iman itu tiada henti-hentinya. Walaupun di tempat ini ada pembinaan iman, supaya kalian yang telah melakukan kesesatan, kejahatan, kedosaan itu menjadi sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu semuanya sia-sia. Dan untuk merubah itu perlu proses, yaitu perlu kehendak Allah. Jadi harus apa? Harus rajin berdoa, rajin baca firman, ya, rajin. Ini agak lumayan nih, ya. Rajin membersihkan gereja ini, ya, masih ada nih. Udah mau Natal kan, ya, pasti nanti akan pasang pohon Natal kan. Nah, nanti dibersihkan itu angin-anginnya tuh, ya korpe lah. Kan ada 9 anak Katolik, 9 yang Protestan, 10. Berapa orang? Ya, karena menggunakan tempat ini ya dibersihkan lah. Nanti ya sampaikan kepada petugas kan, Pak, mau Natali Pak, kami mau bersihkan dekor dan sebagainya gitu. Oh itu dilap, ya.
Nggak perlu dicat dilap tuh, itu kan tangan-tangan apa kan? Betul ya? Yang bisa dilap kan? Ya minimal kan? Nah. Jadi nanti sampah-sampah dipungut ya, itu adalah bagian dari masa sampah masih bertebaran. Supaya apa? Sukacita Natal itu hadir di tengah-tengah Anda dengan segala kegiatan dan perbuatan yang imani. Itu. Biasanya kalau siapa yang udah pernah Natal di tempat ini? Nah, tanggal 25 itu ada misa kan? Ada. Pastor. Oh, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ya. Biasa digabung dengan yang Kristen suruh hadir juga. Oh, ya, maksudnya tanggal 25 itu kalian misa dulu kan? Setelah itu 26 apa? Kunjungan dari orang tua. Nah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itulah tadi penglihatan Yohanes. Orang yang diberkati bisa melihat surga. Luar biasa. Jadi ada di internet katanya anak ini pernah ke surga. Tetapi sebenarnya yang sudah melihat surga, ya, di kitab Wahyu itu sudah dijelaskan di situ. Nah, semoga bermakna dalam hidup kita.